Ini gue di momen ini bener-bener momen yang menurut gue unik ya. Ini mungkin Bro Yudo kenal ada orangnya. Nah, di situ kan. Iya. Jadi ini momennya gue lagi balikin duit investor. Kalau lu tanya satu Indonesia Raya yang balikin duit investor cuman gue. Karena itu bukan sebenarnya founder nggak apa-apa nggak balikin, karena itu kan equity investment, bukan convertible note, bukan bond. Tapi gue balikin. Di meeting gue lagi balikin itu, di meja ruang kantornya, gue ditelepon suruh datang ke sini. Dan gue ngobrol, waktu itu Bro Yudo juga ada di sini, sebelum di toko kripto ya waktu itu. Ngobrol-ngobrol, Sizi bilang gue satu hal yang bikin gue mikir banget. Dia bilang bahwa Bitcoin itu future gitu. Gak ada aset kelas lain yang bisa ngalahin Bitcoin. Dan itu ngubah cara pikir gue, cara operate otak gue tuh berubah. Waktu itu gue tanya, masa nggak ada yang lain kayak properti kayak di mana atau saham di mana? Nggak ada. Ya, beliau bilang bahwa Bitcoin is the best. Dan di situ gue mikir-mikir, gue tanya kan, ya udah, koin lo kayak kalian kan, beli koin apa gitu? Dia bilang cuma 2 koinnya dia, hampir lebih dari 90% di Bitcoin, sisanya cuma di BNB. Itu karena perusahaan dia sendiri. Dan gue kayak, oke, ini orang lebih kaya dari gue lihat di Forbes kan, oke kaya, udah. All in lah gue. Jadi itu ceritanya gue beli 16.000. Bukan cuma dari otak gue sendiri, enggak. Karena dia bilang juga ini harganya bagus. Gitu. 16.000 Bitcoin ini. Next. Gue grind habis itu. Awalnya bikin AC, itu nggak sengaja. Jadi waktu itu kan gue bilang gue balikin duit investor, gue ada kantor yang masih running 4 lantai, gue punya 15 karyawan. Jadi kayak kota hantu, 4 lantai 15 karyawan. Buat apa ya anak-anak ini, masa gue pecat gitu kan, satu naik motor di Bogor gitu kan. Editor gue Alfian tuh di belakang. Gimana nih gue hidupin mereka? Ya gue pikir ya udahlah, kenapa nggak gue bikin lagi gitu. Tapi kali ini nggak startup, jadilah Akademi Kripto. Dan gue ketemu partner gue yang luar biasa nih, Bro Kalimasada. Ini 2023 ya, Akademi Kripto itu kita launching. Jadi gue heads down 6 bulan. Itu gue kerjain AC sama dia, nggak lihat sinar matahari kita. Kerja pagi malam, pagi malam, pagi malam kerja. Jadi kita punya plan untuk jadiin komunitas nomor 1. Dan sama, gue pikir dengan model tadi di otak gue, endowment model tadi. Gitu. Cuman kali ini nggak gue startupin dan gue bikin costnya very lean. Next. Ah ini dia. Nah, gue masuk di sini pas 16.200. Tapi along the way gue beli terus. Jadi gue waktu itu gue buka sekitar gue beli 16 miliar 51 Bitcoin di 16.000, gue buy along the way sampai atas. Ya. Jadi bedanya kali ini gue udah belajar apa? Gue udah belajar jangan beli sampah. Gitu. Meskipun ada sih beberapa sampah yang gue beli lagi. Cuman udah belajar dari Bro Ray, sampah tuh beli terus jual gitu. Jadi gue nggak rugi. Nextnya. Jadi Bitcoin plus capital market tuh ngubah hidup gue. Sampai gue tuh punya patung Satoshi di apartemen gue. Tiap kali gue keluar lift gue inget, nah ini apartemen dibeliin dia gitu. Gue bener-bener ingat terus gitu. Jadi kalau nggak ada Bitcoin, nggak ada capital market, gue nggak bisa bikin kekayaan kayak sekarang. Edukasi yang gue sampaikan kan juga tentang capital market gitu. Jadi ini something yang gue hold very dearly to my heart. Next, ini getting cash flow, capital, sama compounding is the key untuk kekayaan. Jadi lu nggak bisa cuma pakai compounding, karena rumusnya lu butuh cash flow dulu, lu butuh savings rate, jumlah yang ditabung berapa, sama lu perlu compoundingnya. Jadi ini ya, ini 3 list yang bikin bilioner paling banyak. 3 manufacturing, 2 teknologi, 1 finance and investment. Gua rasa gue bukan Mark Zuckerberg gitu yang gila coding, jadi gue teknologi gue coret. Manufacturing, lu tanya cara bikin plastik aja gue nggak ngerti gitu. Jadi gue coret juga. Gue cari ini gitu. Industri yang most likely untuk bikin gue jadi billionaire. Next. Jadi rahasia dari orang kaya, ini kan nggak ada Bitcoin ya, karena Bitcoin chartnya akan hancurin semua ini. Jadi biar sederhana, sejak 1970 S&P itu outperform hampir semua aset kelas. Mau corporate bond yang 9-10%, gold, US Treasury bond, real estate sama cash. Ini yang kenapa orang tua gue waktu itu nggak bisa keluar karena nggak punya pengetahuannya. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue bikin ternak uang, kenapa gue bikin AC,
Ini something very personal ke gue. Gue ketika gue 15-16 tahun, gue janji bahwa uang nggak akan jadi masalah lagi di hidup gue. Itu gue tulis di buku, dan gue tulis yang fokus tadi. Gue lihat betapa kasiannya orang yang nggak ngerti ini. Bokap gue tuh bukan orang yang nggak kerja keras, gitu. Dia bikin namanya ERP, ya, Enterprise Resource Planning, sendiri. Kalau Oracle tuh mungkin butuh 10.000 orang, dia bikin sendiri. Kliennya juga lumayan, dia cari klien lumayan. Cuman nggak pernah bisa survive. Kenapa? Karena dia nggak pernah beli aset, dia nggak ngerti. Cuman ngerti coding. Gitu. Jadi ini yang bikin gue susah dulu. Next. Orang gagal karena mereka ngelakukan 3 hal atau more. Gue cuman cari cash flow sama compounding capital. Gue nggak peduli yang namanya kalau lu mau divaluasi keren. Gue nggak peduli apapun itu selain cash flow sama compounding capital. Ya. Karena kalian lihat, ini perusahaan dari Nvidia sampai Oracle di bawah ini. Ini perusahaan yang jago sekali bikin earnings, cash flow, dan compound earnings itu. Ya. Jadi kuncinya bikin perusahaan yang sangat besar, itu cuma earnings yang bagus, dan compound. Return on invested capital, ROIC, bahasa finance-nya. Jadi ini yang gue ketemu. Ini nggak cuma di perusahaan bisa jadi besar, ini di pribadi bisa jadi besar. Next, dunia itu berubah. Ya. Ini yang gue lihat trajektori ke depan, di mana currency itu akan pakai blockchain. Ini udah terjadi, ya. USDT itu udah pegang gold besar sekali. US Treasury levelnya negara. Bank menurut gue akan digantikan ke depannya sama exchange. Kita lihat perusahaan-perusahaan seperti Square-nya Jack Dorsey, Coinbase-nya Brian Armstrong. Nanti ke depannya pionirnya adalah kita-kita ini yang duduk di depan, yang akan majuin industrinya lebih depan. Gue percaya next-nya kan orang bilang dulu black gold. Rockefeller bikin duit dari oil. Next-nya bukan oil, tapi data. Itu yang bisa bikin DCI market cap 500T. Karena data itu akan lebih berharga dibanding minyak. Power itu akan shift. Ya, ini tesis pribadi gue. Power itu akan shift. Ke orang yang kelihatan. Ini buat yang paham, kalian akan ngerti. Dan store of value kebanyakan akan di-capture sama aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang, yaitu Bitcoin. Next. Nah ini. Jadi personal roadmap gue itu apa? Gue pengen bikin permanent capital fund yang fokus di blockchain, media, and new energy sampai ke depannya. Ya. Jadi ini 3 pilar yang akan gue pegang sampai gue mati. Tapi tetap di dalam finance. Jangan kalian nanya nanti, oh media ini bukan ini, sama. Gitu. Semua yang gue investasikan itu ada hubungan dengan apa yang gue mau kerjakan di hidup gue. Kenapa? Karena gue pengen bikin permanent capital. Permanent capital ini adalah holy grail dari investasi. Lu punya hedge fund besar. Ditarik duitnya sama orang, selesai loh. Uangnya nggak permanen. Buffett tahu ini. Buffett itu cuma 200 billion invested di public market. Sisanya tuh operating company-nya besar sekali. Beliau itu gila dengan namanya permanent capital. Dan ini yang gue mau bikin. Gitu. Next. Indonesia itu bakal jadi top 5 GDP 2045. Gue udah hitung dengan segala macam cara. Semua riset udah gue baca, ini nggak mungkin salah. Kecuali populasi kita turun. Jadi beranaklah yang banyak. Karena Roma itu bukan kalah karena diserang orang barbarian, enggak. Roma itu kalah karena population decline. Roma itu kalah karena inflasi dan population decline. Ketika dia punya militer yang kuat, nggak bisa dibayar lagi pakai duit. Percuma jadi mercenary orang. Jadi ini Indonesia ya. Productivity trajektorinya. Kita akan balap negara-negara super maju. Next, ini data dari McKinsey & Company. Monopoli itu akan menang. Ya. Kenapa? Ini kata-kata dari salah satu investor favorit gue, muridnya Warren Buffett juga, Chris Hohn. The number one mistake investor lihat adalah mereka nggak ngelihat kompetisi. Kompetisi itu yang ngehancurin profit. Kompetisi itu musuh dari sebuah bisnis. Orang yang nggak mikir kompetisi itu pasti hancur. Kedepannya kita akan lihat nih, Indonesia's employment akan shift dari micro enterprise UMKM ke larger company di high income scenario. Kalian tahu nggak? Ini udah terjadi di negara apa? India. Indonesia itu belum terjadi. Kenapa? Karena capital marketnya belum jadi. Ada yang bilang IHSG 8.600. Beberapa orang yang kaya, konglomerat. Tapi kalau kita lihat realnya, kalian coba cari ETF-nya BlackRock Indonesia, EDO namanya, MSCI Indonesia, rata. Lihat MSCI India, naik.
Kita itu growth-nya fake capital market-nya, nggak real. Next, AI driven ekonomi itu dari sini. Jadi kita sebagai pelaku industri itu harus evolve gitu. High performer are more likely than others untuk expect organisasi untuk use AI. Artinya apa? Ini gap paling parah di dunia. Ini bukan gap duit, bukan gap skill lagi, gap intelektual. Company yang makin pinter akan makin pinter. Company yang bodoh nggak pakai akan makin bodoh. Jadi gapnya ini intelektual, dan ini pertama kali gue ngeliat di dunia ada beginian. Jadi ketika nanti big corporate ini pakai AI, kalian nggak akan bisa compete gitu. Next. Ini juga data yang menarik banget dari Henley and Partners. Jadi sentimillionaire, orang yang punya 100 juta dolar lebih. Ya ini ada beberapa nih sentimillionaire di sini. Ini grow cepat sekali. Jadi orang banyak bilang dunia tambah susah, enggak. Gap inequality jauh. Sentimillionaire itu orang yang punya 100 juta dolar ke atas. Ini tempat-tempat mereka tinggal nih sekarang. New York, Bay Area, Los Angeles, London, Beijing, Singapura, Shanghai, Hong Kong, Chicago, and Paris. Kita Jakarta jauh lah, nggak ada kita. Atau nggak kedeteksi uangnya itu kan. Next. Jadi ini yang Bro Ray tadi bahas. Akan ada huge wealth transfer ke Gen Z. Jadi gue ngeliat sekarang, mappingannya, uang boomer ini akan turunnya ke Gen Z, bukan ke milenial. Jadi Gen Z ini akan inherit kekayaan yang luar biasa, dan mereka tuh lebih technologically native. Mereka lebih pengen invest di next frontier dari teknologi. Mereka lebih pengen invest di perusahaan-perusahaan yang berkembang. Next. Nah ini sebenarnya ini rahasia pribadi gue. Jadi gue akan share ke kalian di sini semua. Ada yang bisa sebut nggak nama-namanya? Teriakin aja. Ada nggak yang tahu? Nggak ada yang tahu ini tiga siapa? Kacau kalian. Atau kalian nggak suka belajar sejarah? Mimpi gue dari awal tuh gue nggak pengen jadi orang nomor 100 terkaya, nomor 50, gue pengen jadi nomor 1 paling kaya. Berapa lama? Bukan 20 tahun. Bukan 30 tahun, bukan 40 tahun, bukan 100 tahun. Gue mau 500 tahun. Jadi cuman ini 3 orang yang tahan 500 tahun kekayaannya. House of Medici dari Italia, Jakob Fugger dari Jerman, dan satu lagi Nathan Rothschild. Ini 3 orang yang punya industri yang sama. Ada yang bisa tahu industri apa? Apa? Industri banking. Jadi Nathan Rothschild punya quotes yang mengubah hidup gue. Ini prinsipal gue lagi. The only business worth doing is the business of money. Menurut dia semua bisnis lain itu sampah. Harus bisnis uang. Ini yang dilakukan Medici family, yang fund semua Renaissance. Jakob Fugger ini banker paling kaya di Jerman. Ini yang ngebankroll semua raja-raja di Jerman dulu. Mereka mau naik nih jadi raja, minta duit sama Jakob Fugger. Dan ini Rothschild. Rothschild ini sampai sekarang masih ada loh family-nya. Jadi gue nggak pengen cuma nyontek family kayak Vanderbilt, udah hilang. Rockefeller masih ada tapi duitnya udah nggak banyak. 3 ini doang. Kalian tanya kenapa gue invest only in banks? Karena satu-satunya bisnis yang worth dilakukan tuh bank. Bisnis yang tahun 1000 tahun tuh nggak banyak. Ya, jadi gue nggak pengen bikin kekayaan yang 100 tahun gue mati hilang, nggak mau. Gue pengen punya permanent capital yang jalan terus, bangun sekolah terus, lama setelah gue mati. Ini game gue.